kita haturkan ke junjungan alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Maksud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin, nyatanya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama-sama yang kita hormati dan insya Allah muliakan guru-guru kita sekalian, Bapak Ustadz Haji Sarmili selaku Ketua DKI Masjid Jamiat Taqwa, guru kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan, Bapak Ustadz Haji Ramdhani, para hujat, para sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat, ibu bapak, sholimin sholimat yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa tanggung. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita tetap masih membahas tafsir surat Yasin ayat ke-26, qila dakhulil jannah. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yuqbalu wa la yustajabu wa qalbin la yasha. Allahumma bidin wa alimna bil ilmi nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya. Allahumma inna nas'aluka ilman la dunya bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qila dakhulil jannah wallahu a'lam bihaqiqatil muradih. Kila dikatakan ya Habib An-Najjar, ya udhul, masuklah kamu hai Habib An-Najjar al-jannata, ke surga. Fa inda jalika, maka pada waktu yang demikian itu, yaitu Habib An-Najjar ya diperintah oleh Allah ya melalui malaikat agar Habib An-Najjar masuk ke surga. Qala, berkata siapa Habibun Habib An-Najjar, lama sewaktu intah, nerima berhenti, apa basoruhu, penglihatannya Habib An-Najjar, ilal jannati, karena melihat surga. Begitu melihat surga hadirin Habib An-Najjar, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukrimin. Ya, qala, berkata Habib An-Najjar, kata Habib An-Najjar, ya laita qaumi, ya laita, ya kepengen, ya siapa kaumi, kaumku. Hadirin ya, lapat laita ya aduh kepengen siapa kaumi, kaumku. Ya kalau ada di Al-Quran, hadis atau kitab-kitab yang lain, kalau ada lapat laita, keinginan yang tapi nggak terjadi. Hadirin kan kalau seseorang mempunyai keinginan bisa terjadi, bisa enggak. Ya, ada satu keinginan yang mungkin nggak terjadi. Misalkan ada orang yang usianya udah 50 tahun, kepengen banget, ya kembali lagi umurnya jadi 17 tahun, itu udah nggak mungkin tuh. Nah itu biasanya pakai lapat laita. Ya,
Kayak nanti mah orang-orang kafir tatkala diperlihatkan nama Allah, udah diperlihatin neraka, nanti di hari kiamatnya orang-orang kafir, kata orang kafir gini, ya laitani kuntu turoba. Sama tuh ya laitani kepengen banget aku, kata orang-orang kafir. Kuntu ada aku, turoban menjadi tanah. Begitu hadirin kata orang-orang kafir nanti. Begitu Allah memperlihatkan api neraka ke mereka. Nah ini nggak mungkin terjadi keinginannya. Ya. Nah ada suatu keinginan yang bisa terjadi hadirin. Misalkan ada anak santri lagi nuntut ilmu, pengen punya ilmu, pengen jadi orang alim, itu bisa terjadi. Kita puasa nih hadirin, menjadi orang-orang yang takwa, itu bisa terjadi. Nah itu biasanya menggunakan lafaz la'ala, la'alakum tattaqun. Ya mudah-mudahan kita puasa ini menjadi orang yang takwa. Itu bisa terjadi tuh hadirin. Tapi kalau udah layak nggak mungkin terjadi. Udah nggak mungkin terjadi, keinginan yang nggak mungkin terjadi. Nah di sini Habib An-Najjar ya kepengen namanya kaumnya tuh, cuman kepengennya menggunakan lafaz layak. Nggak mungkin terjadi nanti hadirin. Ya menggunakan lafaz layak. Makanya qala berkata Habib An-Najjar, ya laita kaumi, aduh kepengen banget. Siapa kaumku itu ya lamuna mengetahui kaumku bima ya dengan sebab ghafarah telah mengampuni li ke aku, kata Habib An-Najjar. Siapa yang mengampuni aku, yaitu ke Habib An-Najjar, Robbi Tuhanku, yaitu Gusti Allah. Wa ja'ala, dan telah menjadikan Allah ni kepadaku, kata Habib An-Najjar, minal muqramina, sebahagian dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kata Habib An-Najjar, hadirin ya aku ingin banget ya, tapi keinginanku ini ya hadirin nggak mungkin terjadi dah, sebab menggunakan lafaz layak. Kepengen banget kaumku agar mereka tahu ya dengan sebab apa Allah mengampuni aku dan Allah menjadikan aku sebahagian orang-orang yang dimuliakan. Jadi kepengennya Habib An-Najjar agar kaumnya itu diampuni oleh Allah, agar kaumnya itu dimuliakan oleh Allah ya, dengan sebab ya sesuatu perkara nanti. Kepengen banget mah agar kaumnya itu diampuni oleh Allah ya, kaum Intokiyah atau Ashabul Qaryah, atau kaumnya ya agar dijadikan oleh Gusti Allah menjadi orang-orang yang mulia. Kepengennya Habib Najjar seperti itu ya, kan Habib Najjar orang yang soleh ya, wali daripada walinya Allah. Jadi tetap mengharapkan kebaikan kepada kaumnya ya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tamana ngarep-ngarep atau menginginkan ya, tamani ya, keinginan yang nggak mungkin terjadi ya. Menginginkan sopo Habib An-Najjar di ayah lama ya, agar mengetahui siapa kaumnya Habib An-Najjar bi ayyi sababin ya, dengan sebab apa ghafara mengampuni siapa Allah Ta'ala lahu ke Habib An-Najjar ya, dengan sebab apa Allah mengampuni Habib An-Najjar wa akrama, dan dengan sebab apa Allah memuliakan ke Habib An-Najjar
najat. Tujuannya liar gobu, agar kaumnya resep, agar kaumnya suka bidinil islami, di dalam agama Islam. Tujuannya itu aja. Ya, dengan sebab apa tuh? Allah mengampuni Habib An-Najat, Allah memuliakan Habib An-Najat. Tujuannya agar kaumnya resep itu di dalam memeluk agama Islam, dengan sebab agama Islam. Ya. Makanya Habib An-Najat diampuni oleh Allah. Makanya Habib An-Najat dimuliakan oleh Allah. Nanti agar kaumnya bisa masuk agama Islam. Sekali lagi hadirin, tetapi ini perkara yang nggak mungkin terjadi sebab menggunakan lafaz laeta. Qala ya laeta kaum. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, palama maka sewaktu kutila dibunuh. Ya. Siapa Habib An-Najat? Nah, yang di dalam Yasin disebut rojul wajah amin aqsal madinati rojuluy yasa. Rojulun itu kalau bahasa kita seorang laki-laki. Nah, seorang laki-lakinya itu ternyata Habib An-Najat. Sewaktu dibunuh nih Habib An-Najat, godoba, maka murka. Siapa Allah Ta'ala alaihim, kepada kaumnya Habib An-Najat. Murka hadirin. Ya, kalau bahasa kita marah Gusti Allah ya kepada kaumnya Habib An-Najat karena dibunuh kekasihnya Allah, yaitu Habib An-Najat. Wa ajjala, dan memburu-burukan, menjegerakan Gusti Allah lahum, kepada kaumnya Habib An-Najat, an-nikmata, karena siksaan Allah. Diburu-buruin hadirin, siksaan Allah ame kaumnya Habib An-Najat karena dibunuhnya Habib An-Najat. Wa amaro, dan merintah. Siapa Allahu, Gusti Allah Ta'ala, Jabraila, ke malaikat Jibril alaihi salam. Diperintah datu malaikat Jibril oleh Allah ayyukhlika, agar membinasakan, agar menghancurkan ini malaikat Jibril hum, ke kaumnya Habib An-Najat. Faja'a, maka datang siapa Jabrailu, malaikat Jibril alaihi salatu wassalamu, bi amrillahi ta'ala, karena perintah Allah Ta'ala. Datang malaikat Jibril hadirin atas perintah Allah agar menghancurkan kaum daripada Habib An-Najat. Datangnya kemana? Ila babil madinati, ke pintu itu kota Intokiyah. Kalau kita mah ke pintu gerbangnya dah hadirin. Datang malaikat Jibril atas izin Allah. Ya, semua atas izin Allah. Nanti juga malaikat Jibril turun hadirin pada malam Lailatul Qadar atas izin Allah. Inna anjalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruhu. Ya, turun para malaikat. Malaikat ruh, di situ tafsirannya malaikat Jibril. Turun para malaikat beserta ketuanya malaikat, sayyidul malaikat, yaitu malaikat Jibril. Tanazzalul malaikati waruhu fiha, pada malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat dan malaikat Jibril ya biiznillahi, dengan izin Allah. Tanazzalul malaikati waruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya para malaikat dan malaikat Jibril.
Kalau Allah nggak izinin, hadirin nggak turun mereka. Nah, sebagaimana ini, ya turun nih malaikat Jibril untuk menyiksa ya kaum Habib An-Najjar atas perintah Allah. Datang ya ke pintu gerbang daripada itu kota Intokia. Wa akhadha, dan memegang malaikat Jibril ya misra'aihi, ya yaitu memegang dua pintu gerbang ya. Jadi kota Intokia, hadirin, ya di dalam kitab ini diceritakan mempunyai pintu gerbang, bahkan pintunya ada dua. Lalu dipegang itu dua pintu gerbangnya oleh malaikat Jibril. Waharroka, dan menggerak-gerakan, menggoyang-goyangkan malaikat Jibril al-Madinata, karena kota itu ya digoyang-goyangin, digoncangin, hadirin. Ya, ame malaikat Jibril. Gimana bumi kalau digoyangin malaikat Jibril, hadirin? Goyangin. Dan dalam Al-Quran juga ada bumi yang digoyangin namanya Allah. Dalam Al-Quran ya, iza juljilatil ardu jiljalaha, iza apabila digoyangkan, digoncangkan, iza juljilatil ardu, apa yang digoncangkan? Al ardu, bumi. Iza juljilatil ardu jiljalaha, dengan benar-benar digoyangin, hadirin mah. Ya. Nah, sebagaimana ini kota Intokia digoyangin, digoncangkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu wasoha, teriak. Ini malaikat Jibril swayhatan, dengan sekali teriak. Cuman teriakan malaikat Jibril azimatan yang sangat besar. Kalau bahasa kita kenceng dah, hadirin, teriaknya malaikat Jibril. Pamatu, maka pada mati, hadirin, pada meninggal. Itu kaumnya Habib An-Najjar, jami'an, semuanya, termasuk rajanya, hadirin. Kan nggak beriman, satu pendapat. Pokoknya yang nggak beriman di situ, hadirin, ya mereka itu dimatikan oleh Gusti Allah melalui malaikat Jibril. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Lalu ayat 28, wa ma anzalna ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas samai wa ma kunna munjilin. Ya, wama, dan tidaklah anzalna, menurunkan kami, kata Allah, ala qaumihi, ke kaum Habib An-Najjar, mim ba'dihi, dari setelah wafatnya Habib An-Najjar, min jundin, daripada tentara, minas samai, dari langit, wama, dan tidaklah, ya, kuna, ada kami, yaitu Gusti Allah, munjilina, yang menurunkan, wama anzalna ala qaumihi, ya Allah nggak menurunkan ya ke kaumnya Habib An-Najjar, mimba'dihi, dari setelah wafatnya Habib An-Najjar, nggak menurunkan siksa lagi, hadirin. Setelah wafatnya Habib An-Najjar, ya, lalu kaumnya disiksa, tuh kaum Habib An-Najjar. Setelah itu Allah nggak menurunkan siksa lagi ame kaumnya Habib An-Najjar, ya, setelah wafatnya Habib An-Najjar, yaitu dengan menurunkan jundum minas sama, tentara dari langit. Hadirin, Allah ada tentaranya, hadirin, tentaranya Allah.
Ya, yaitu para malaikat, itu tentaranya Allah. Ya. Hujan, angin, itu tentaranya Gusti Allah. Api, hadirin, itu tentaranya Gusti Allah. Ya. Dan selain daripada itu, tentaranya Gusti Allah. Nah, setelah itu Allah nggak menurunkan tentara lagi dah. Setelah kejadian itu dan setelah wafatnya Habib An-Najjar, minas samai, dari langit. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah, munzilina, yaitu yang menurunkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ayat itu maksudnya ayat ini begini. Ayat itu wa ma anzalna, tidaklah menurunkan kami, ala qaumi Habibin, ke kaum Habib An-Najjar, ba'da mautihi, setelah wafatnya Habib An-Najjar. Setelah wafatnya Habib An-Najjar, Allah nggak menurunkan lagi jundan, karena tentara minas samai, dari langit. Nggak diturunin lagi sama Allah tentaranya Allah dari langit setelah wafatnya Habib An-Najjar. Ya, layuhliku, agar membinasakan, agar merusak, yaitu tentaranya Allah, kaumahu, ke kaum Habib An-Najjar. Udah nggak turun siksa lagi, nggak diturunin nama Allah tentaranya Allah dari langit, yaitu ke kaum Habib An-Najjar setelah wafatnya Habib An-Najjar. Tujuannya Allah nggak menurunkan tentaranya Allah dari langit, hadirin mah, ya, agar jangan mereka dihancurkan, dirusak. Ya, itu tentaranya Gusti Allah ke kaum Habib An-Najjar. Ma kunna, ma tidak punna, ada kami, kata Allah, naf'alu, yaitu mengerjakan kami, hajal amro, karena itu urusan, karena itu perkara, fi ihlakihim, di dalam menghancurkan, membinasakan kaum Habib An-Najjar. Karena ada, yaitu menghancurkan kaum Habib An-Najjar, aisaro indana, yaitu lebih gampang di sisi Allah. Hadirin, ya, jadi Allah setelah kejadian itu, Allah udah nggak menurunkan tentaranya lagi dari langit, ya, agar tentaranya Allah ini menghancurkan daripada kaum Habib An-Najjar. Udah nggak turun lagi, hadirin, setelah itu. Ya. Padahal hadirin, menghancurkan, merusak, ya, kaum Habib An-Najjar ini lebih mudah di sisi Allah. Kalau Allah mau rusak lagi bisa, hadirin, dan itu lebih gampang indana di sisi Allah. Mimma, daripada yazunu, menyangka, itu kaum. Hadirin, Allah kalau mau menurunkan siksa itu lebih mudah, lebih gampang daripada sangkaan kita. Kita menyangka begini begitu, padahal kalau Allah mau menurunkan siksanya Gusti Allah ke manusia, itu lebih mudah, aisyara, lebih gampang, indana di sisi Allah, daripada sangkaannya manusia. Lebih mudah, lebih gampang, ya. Nah, dan sangkaannya kita, ya, sangkaan manusia, wah, siksaan Allah kok lama banget. Padahal mah, hadirin, kalau mau lebih gampang daripada lama. Kok begini begitu? Padahal lebih gampang daripada sangkaannya manusia. Cuman enggak aja, hadirin. Ya, kan kasih sayangnya Allah lebih duanan, ya, daripada murkanya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, cuma lalu bayana menjelaskan siapa Allah Ta'ala,
sababa ikhlaqihim, sebab rusaknya, sebab binasanya itu kaum. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, sebab musabab hancurnya, binasanya kaum Habib An-Najjar. Diceritain nama Allah nih, ya, sebab binasanya mereka, sebab hancurnya mereka, yaitu kata Allah, ingkanat, tidaklah, ya, bukti tidaklah ada siksaan illa sayhatan, kecuali teriakan wahidan yang sekali. Allah menyiksa kaum, ya, kaum Habib An-Najjar, ya, yaitu dengan teriakan, melalui teriakan malaikat Jibril. Udah cuma teriak sekali aja, udah binasa, yaitu kaum Habib An-Najjar. Faizan, maka tatkala, ya, malaikat Jibril ini teriak sekali, hum, adapun manusia itu hamidun, ya, orang-orang yang meninggal dunia. Cuma sekali teriakan malaikat Jibril, hatan wahidatan, maka ada itu kaum, maka ada itu manusia, semuanya pada meninggal dunia, ya. Yakni maksudnya ayat ini begini, ya, yaitu ayat in kanat illa sayhatan, soha teriak siapa? Jabrailu, malaikat Jibril, di amrina, dengan perintah, dengan sebab perintah kami, yaitu Gusti Allah. Sayhatan, dengan benar-benar teriak. Pamatu, maka mati ini kaum, ya, ini ashabul qaryah, jangan semuanya. Hadhihi, adapun ini teriakan, itu uqubatuhum, siksaannya itu kaum di dunia, di dalam dunia. Ashabul qaryah atau kaum Habib An-Najjar, atau penduduk satu negeri, yaitu negeri Intokiyah, mereka disiksanya oleh Allah melalui teriakan malaikat Jibril, dengan sekali teriakan hadir. Dan ini merupakan siksaan, cuman siksaannya di dunia, di dalam dunia. Di dunia udah disiksa oleh Allah, belum nanti hadirin ini kaum, karena nggak beriman kepada Allah dan nggak beriman kepada kanjeng Nabi Isa di zamannya, ya, disiksa di dunia. Uqubatuhum, ya, yaitu siksaan mereka di dunia, di dalam dunia. Ya hasratan 'alal ibad, ya hasratan, ya, alangkah penyesalannya, sangat nyesel, ya hasratan. Nah, kalau dilogatin santri, aduh, pakai aduh hadirin, ya, nyesel, alal ibadi, ke hamba. Lalu ayat ini dikomentari nih hadirin, ya, misalnya seorang mufassirin, yaitu orang-orang yang pandai di dalam menerangkan Al-Quran, yaitu Imam Ikrimah, ya. Qala, telah berkata siapa? Ikrimah itu Imam Ikrimah, ya hasratahu,
alangkah penyesalannya mereka. Mereka itu menyesal, ya hasratan ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka. Ya, nyesel hadirin mah karena nggak beriman kepada Allah. Al-hasratu, adapun lapat al-hasrah, makna al-hasrah, ya kata Imam Ikrimah, iku syiddatun nadamati, ya sangat menyesal, sangat menyesal. Menyesalnya benar-benar hadirin mah, ya ke itu hamba-hamba, ke itu kau. Wafihi, dan itu tetap wafihi, dan pada makna ayat hasratan kaulani, adapun dua pendapat. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, lapat hasratan itu mempunyai dua pengertian, dua makna, dua tafsiran. Ahaduhuma, adapun salah satu, ya dua pendapat pengertian lapat hasratan. Salah satu pendapatnya gini hadirin, pengertian lapat ya hasratan. Yaqulu, berfirman sapa Allah Ta'ala, ya hasratan, ya sangat menyesal, wanadamatan, dan sangat prihatin, kainatan, yang bukti alal ibadi, kepada hamba-hamba. Ya, lapat ya hasratan, kayak Allah berfirmannya begini hadirin, ya hasratan alal ibad, kayak begini firmannya Allah nih, ya yaitu sangat menyesal dan sangat prihatin kepada hamba-hamba yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Kenapa hamba-hamba ini menyesal, sangat menyesal dan sangat prihatin pada hari kiamat nanti? Hina lam yu'minuna, ya pada waktu mereka nggak beriman birusuli, kepada para utusan. Orang yang nggak beriman hadirin kepada utusan-utusan Allah, nanti pada hari kiamat ya hasratan, yaitu sangat menyesal, ya hasratan alal ibad, benar-benar menyesal alal ibadi, kepada hamba-hamba. Cuman menyesalnya nanti pada hari kiamat, karena mereka nggak beriman ame utusan-utusan Allah. Ya, itu pengertian yang pertama, ya hasratan alal ibad. Wasaniha, dan adapun yang kedua pengertian ya hasratan alal ibad, anahu, yaitu sesungguhnya ucapan hasratan, ya itu kaulul halikina, ucapan orang-orang yang binasa, yang celaka. Aduhnya nyesel, begitu hadirin, perkataan-perkataan orang-orang yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah. Itu pendapat Imam Ikrimah di dalam menerangkan ayat ya hasratan alal ibad. Sekarang kita lihat komentar Abul Aliyah, salah satu ya seorang ulama yang pandai menerangkan Al-Quran. Ya. Lama sewaktu ayana jelas siapa ahlul madinati, penduduk Madinah, penduduk itu kota Intokiyah, al-ajaba, karena siksa sewaktu johir kelihatan siksanya Allah itu turun, qalu, maka berkata, ya
itu penduduk kota Intokiyah. Ya hasratan alal ibad, kata mereka begitu. Begitu turun hadirin siksaan dari Allah, ya datang jelas siksaan Allah, ya ke ashabul qaryah, ke penduduk itu Intokiyah. Ya kata mereka, ya hasratan, aduh sangat menyesal, alal ibadi, kepada hamba, yakni maksudnya ar-rasulah, utusan-utusan as-salasata yang 3. Mereka nggak beriman kepada 3 utusan Kanjeng Nabi Isa, yaitu Sam'un dan 2 temannya. Mereka nggak diimani oleh penduduk Intokiyah, sehingga mereka bicara, ya hasratan alal ibad, aduh sangat nyesel banget dah, ya benar-benar nyesel kepada hamba-hamba yang tidak mengimani, yang tidak meyakini atas utusan-utusannya Gusti Allah. Ya. Haitsu sekira-kira lam yu'minu, nggak beriman ini kaum, bihim, kepada 3 utusan. Patamannau, begitu turun siksa Allah mereka menginginkan. Tamanau lagi hadirin mah, ini nggak mungkin terjadi dah. Begitu udah kelihatan siksaan Allah turun ke mereka, mereka tamannau, menginginkan. Ya ini kaum al-imana, karena beriman. Hina, pada waktu iman, lam yanfa, maka enggak ada manfaatnya itu iman, hum, ke mereka enggak ada manfaatnya iman mereka. Ya kenapa demikian? Karena udah johir, udah kelihatan turun siksaan Gusti Allah. Hadirin, kayak Fir'aun waktu ditenggelamin hadirin ame Allah, ditenggelamin. Fir'aun beriman itu, cuman rohnya Fir'aun udah tenggorokan, udah diterima imannya Fir'aun. Waktu dikejar-kejar hadirin, ya Fir'aun dikejar-kejar nih, ya Nabi Musa dikejar-kejar, ya ame Fir'aun. Pagi itu begitu dikejar-kejar sampai di lautan, di depan lautan hadirin, ya di belakang Fir'aun. Ya andai kata lewat lautan nggak bisa, di belakang Fir'aun. Ya kata Allah, hai Musa, pukul tongkat engkau. Tuh fungsinya tongkat hadirin. Nah maka santri juga bawa tongkat hadirin, untuk getok jambu. Dipukul, terbelah 2. Ya begitu terbelah 2, Nabi Musa lewat. Kudanya Fir'aun nggak mau lewat hadirin, dia tahu penyakit hewan seperti itu. Dalam tafsir nggak mau lewat. Lalu kata Allah, hai malaikat Jibril turun, ya engkau harus menyerupai seekor kuda, cuman kuda betina, sebab yang ditunggangi oleh Fir'aun ini tuganya kuda laki jantan, gitu hadirin. Ya, emang laki-laki begitu kan hadirin. Kami ikutin, turun itu Fir'aun menyerupai kuda. Kan di dalam kitab Futhul Ghawas, ya dikatakan malaikat itu muhtalifun, bisa menyerupai sesuatu, bisa beda. Begitu hadirin, turun menyerupai kuda perempuan. Begitu melihat ini hadirin, ya kudanya Fir'aun ngelihat kuda perempuan, ikut masuk ke dalam. Nah sewaktu ditenggelimin ini Fir'aun ame Jibril hadirin, Fir'aun beriman, cuman imannya Fir'aun gak ada manfaatnya. La haula wala quwata illa billah.
Udah hadirin mah. Ini di tengah. Nah ini kayak kaumnya Habib An-Najjar. Begitu siksaan udah ayana jelas, yaitu turun siksaan Allah. Mereka pada beriman. Akan tetapi lan yanfa, maka nggak ada manfaatnya ini iman ke mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wakilah diucapkan apa al-Arabu, orang Arab, ya orang-orang Arab dulu nih hadirin, Arab jahiliyah nih. Dahulu mereka suka berkata, yaitu mereka suka berkata ya hasratan, aduh kerugian, aduh nyesel banget, ya ajaban, ya aduh aneh banget, ya ala thoriqil mubalaghati, ngomong seperti itu karena jalan berlebihan. Kalau orang nanti udah aduh nyesel banget, aduh aneh banget, itu namanya ucapan mubalaghah, ya ucapan daripada yaitu mubalaghah, ucapannya berlebihan banget kayaknya din, ya wanadamata, ya wanadamati, dan penyesalan indahum di sisi itu kaum Habib An-Najjar. Ini bimakna tanbihi, yaitu makna mengingatkan. Hadirin, kita suka mengingatkan diri kita kan, aduh nyesel banget, ya cara kita ngomong aduh nyesel, ini memperingatkan diri kita, ya. Gitu hadirin mah, itu orang Arab begitu. Jadi makna ya hasratan itu sebagai tanbih untuk memperingatkan diri mereka. Aduh nyesel banget, ya aduh rugi banget. Tatkala ada seseorang bicara seperti itu, kita ada bicara itu, aduh rugi banget, aduh nyesel banget, itu untuk mengingatkan diri kita. Diri kita suka begitu, ada sesuatu yang nggak menyenangkan, ya, kepada diri kita, dan yang nggak menyenangkan itu hadirin membawa yang nggak baik. Kejadian itu nggak membawa baik kepada diri kita, nggak menguntungkan diri kita. Kita suka ngomong, kalau bahasa Qur'annya ya hasratan, aduh nyesel banget. Nah makanya di situ disebut tanbih, yaitu mengingatkan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, summa bayana, lalu menerangkan siapa Allah Ta'ala, sababal hasrati, karena sebab menyesal, ya, wanadamati, dan prihatin. Lalu Allah menjelaskan sebab-sebab penyesalan mereka, sebab-sebab keprihatinan mereka. Kata Allah, ma ya'tihim mir rusulin illa kanu bihi yastahji'un, ya. Ma ya'tihim, tidaklah datang hum, ke satu kaum, mir rusulin, siapa mir rusulin, daripada seorang rasul, ilah, ada lapat ilah hadirin, kita udah jelasin di mana-mana ada ma terus ada ilah, diartiin tidak, udah inget dah di Al-Quran kayak hadis kitab-kitab, kalau ada ma terus kesononya ada ilah, udah tidak, yang disebut makna nafi. Termasuk in juga nanti kalau ada lapat in, ada lapat ilah, udah tidak dah, ya. Tidaklah datang ke satu kaum satu orang rasul, ilakanu, kecuali ada mereka ini kaum bihi, ke rasul tersebut, itu yastahjiuna, mereka pada mengejek, pada mengolok-olok. Allah menjelaskan, ya, yaitu sebab musababnya mereka ngomong ya hasratan,
Ya, yaitu dengan firman Allah, ma ya'tihim mir rusulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah datang hadirin ke mereka, ke satu kaum, seorang rasul, begitu datang rasulnya itu diolok-olok, dilecehkan itu kaum, sehingga mereka mendapatkan kerugian. Yaitu ma'amanu. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.